adik-adik, shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Nah, hari ini kakak-kakak dari GKI Agape sekarang akan menemani adik-adik untuk beribadah secara live streaming. Dan saatnya adik-adik mempersiapkan diri, duduk manis, persiapkan Alkitabnya. Namun sebelumnya kita lihat tayangan video singkat dari teman-teman kita yang mewakili, yang nantinya akan menyapa adik-adik di rumah. Oke, lihat 1, 2, 3. Teman-teman, shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu berdoa. Dadah. Hai teman-teman, shalom. Selamat hari Minggu ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Minggu dan selamat beribadah. Anak sekolah hari Minggu, siapkan Alkitab dan duduk yang manis ya. Tuhan memberkati. Jangan lupa nonton channel YouTube Sekolah Minggu Agape. Oke teman-teman. Adik-adik tadi sudah melihat kan apa kata teman-teman kalian? Ada beberapa perwakilan anak sekolah minggu GKI Agape yang menyapa teman-teman di rumah. Kakak-kakak tahu, adik-adik semua pasti rindu akan teman-temannya, rindu akan kakak-kakak sekolah minggunya, rindu untuk beribadah bersama di gereja juga. Tetapi kita yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kita. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Mari kita akan memulai ibadah hari Minggu kita hari ini. Yuk kita siap akan menyanyikan lagu Dikepak-kepak. Kemudian hari ini harinya Tuhan. Dan hati-hati gunakan tanganmu. Kemudian Bapak Abraham. Yuk 1, 2, 3 bangkit berdiri.
gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Bum, bum. Hati-hati gunakan kakimu. Bum, bum. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Bum, bum. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar, lalu duduk. Iya, terima kasih, pujiannya sangat ceria. Dan kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan melalui cerita. Dan terlebih dahulu kita merendahkan hati kita kepada Tuhan untuk berdoa. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk ibadah sekolah hari minggu kita dan kita akan mendengarkan cerita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa duduk di sini pada hari ya Tuhan untuk ibadah sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan ibadah sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Kau lancarkanlah ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan, sehingga ibadah sekolah minggu ini tidak menjadi sia-sia, namun bisa menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Lin. Kau memberkati kami ya Tuhan Yesus, agar cerita ini dapat kami pahami dan kami terapkan di kehidupan kami hari persahari. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami yang kami halaskan dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa dan memuji nama Tuhan lewat pujian kita. Kali ini, Kak Lin akan membawakan kita dalam cerita perumpamaan tentang seorang penabur. Dan ini terambil dari Lukas pasal 8 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-15. Lihat judulnya tadi, tentang perumpamaan seorang penabur. Yuk kita mulai ya, baca Alkitabnya. 1, 2, 3. Ketika orang berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara, memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering dan tidak dapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah demikian
Setelah berkata, demikian Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, demikian cerita pembacaan kita tentang perumpamaan seorang penabur yang kita ambil dari Lukas pasal 8 ayat 4 hingga ayat yang ke-15. Nah, sebelum Kak Lin menegaskan untuk isi Alkitab yang sudah kita baca, kita sama-sama ya adik-adik, semua kelas, dari kelas yang balita, kelas kecil, kelas tengah dan besar, kita tonton sebentar film atau video singkat animasi tentang perumpamaan seorang penabur. Ini mari kita lihat.
Nah, tadi sudah melihat videonya, itu adalah cerita tentang seorang penabur. Adik-adik melihat kan tadi videonya, ada yang ditebarkan benihnya ke jalan, ada juga yang ke bebatuan, ada juga yang kena semak berduri, dan ada juga yang di tanah subur. Karena ditebar begini, terbang angin, tertiup angin, ada yang tembus, kena angin benihnya ke pinggir jalan atau ke tengah jalan, dia terinjak-injak ataupun dimakan burung, nggak sempat ya, tidak sempat tumbuh dan berbuah. Kemudian ada juga yang di bebatuan. Nah, di bebatuan juga hanya sebentar saja dia tumbuh karena tidak berakar dan akan layu mati kena panas matahari. Kemudian ada juga yang di semak duri. Di semak duri juga terhimpit karena banyaknya semak duri tadi, tanamannya tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Kemudian yang ditebar ke tanah yang subur tentu saja akan tumbuh, berakar, tumbuh dan berbuah lebat. Nah, seperti lagunya nanti kita akan menyanyikan. Lagunya untuk penutup kita nanti ada lagu Biur-Biur tentang seorang penabur ini tadi ya. Kemudian kakak akan menegaskan sedikit untuk yang benih. Nah, benih itu di dalam Alkitab diceritakan ialah itu firman Allah. Firman Allah itu jadi benih untuk kita. Nah, bagaimana kondisi kita? Kondisi kita itu seperti contoh tadi, seperti kondisi tanah tadi. Nah, berbagai tanggapan hati kita, orang yang mendengarkan firman Tuhan itu seperti contoh tanah tadi, umpamanya seperti tanah ya adik-adik ya. Ada yang di pinggir jalan, itu mencerminkan sebagai sikap hati yang keras ya. Kemudian kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti, kemudian datanglah si jahat untuk merampas yang ditabur tadi dalam hati orang. Misalkan kita mendengarkan firman Tuhan karena kita tidak kuat iman kita, atau yang tadi ditebarkan ke bebatuan karena kita keras hati, tidak menurut, nah maka itu akan datang si jahat untuk mengganggu kita untuk yakin dan percaya dan setia. Akhirnya tidak mempunyai kekuatan iman yang baik. Kemudian untuk yang tanah yang berbatu, nah sini dicontohkan dengan hati yang dangkal. Kemudian untuk yang semak berduri, setiap hati yang tidak setia. Nah, sebentar iya, sebentar tidak. Nanti berubah-berubah. Sebentar baik, sebentar jahat. Sebentar berteman dengan teman, sebentar lagi bertengkar. Adakah kamu yang punya sifat seperti itu? Kakak berharap dan semua mama-mama dan papa-papa punya anak yang baik, tidak seperti semak duri tadi ya. Sebentar baik, sebentar tidak. Tetapi kita semua hendaknya kakak sekolah minggu, mama papa, ibu guru di sekolah juga berharap kita seperti tanah yang subur, yang punya sikap yang setia dan bertumbuh dalam kebenaran. Nah, demikian cerita kita. Selesai sudah ibadah sekolah minggu kita. Semoga untuk cerita tentang perumpamaan seorang penabur ini akan menjadi berkat bagi adik-adik semua dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih di dalam lingkup keluarga kita bersama orang-orang terkasih kita di rumah dan bersama teman-teman kita di sekitarnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
kita. Dan nanti adik-adik bisa menyerahkannya ke BPH langsung dan disimpan dalam amplop yang rapi. Silakan untuk menyerahkan persembahan syukurnya kepada BPH. Mari kita angkat pujian untuk persembahan syukur kita. Aku memberkati. Sepanjang hidupku diberkati, dari pagi bangun hari, siang berganti malam aku diberkati. Aku memberkati, sepanjang hidupku memberkati, dari bangun pagi hari, siang berganti malam aku memberkati. Ya, sekali lagi ya. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati, dari bangun pagi hari, siang berganti malam aku diberkati. Aku memberkati, sepanjang hidupku memberkati, dari bangun pagi hari, siang berganti malam aku diberkati. Iya. Sekarang saatnya kita untuk berdoa untuk persembahan kita dan mengakhiri ibadah sekolah hari ini kita pada hari ini. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam sekolah hari minggu kami pada hari ini. Kiranya apa yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu bisa berguna bagi kami. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan kami yang telah kami kumpulkan, semoga dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Dan juga Tuhan, kami ingin mengakhiri sekolah hari minggu kami ini. Kami alaskan doa kami ini seperti doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah Raja-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena yang Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah hari minggu kita pada hari ini. Terima kasih sudah setia untuk ikut beribadah bersama kita, dan kakak ucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan atau yang tidak berkenan saat kita melakukan ibadah ini. Kakak semua minta maaf, dan kiranya untuk ibadah ini dan cerita yang kita sampaikan bisa menjadi berkat untuk adik-adik semua. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian Kudaki-daki dan Piur-piur. Yuk, siap semua? Kakak-kakak juga sudah siap yang di belakang, oke? Kudaki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Kudaki-daki gunung-gunung yang tinggi,
bersama